Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Sapa Jember, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami tengah membahas Tajumtra 2024 akan meriahkan juga HUT RI ke-79 bersama dengan Pak Edi Budi Susilo. Tadi kami sempat menyinggung masalah hadiah ini, apa saja yang hadir nanti di Tajumtra 2024, Pak Edi? Ya, kalau tahun lalu hadiahnya kurang dari 200 juta ya. Hari ini kita up lagi menjadi 250 juta. Wow. Jadi seperempat miliar ya. Betul. Bagaimana ini pembagiannya jadi nanti? pembagiannya ada untuk lomba prestasi, itu ada 8 nomor yang diperlombakan. Yang pertama, perorangan putra dan putri. Baik. Kemudian yang kedua, bergu umum putra dan putri. Yang ketiga, beregu pelajar putra dan putri. Yang keempat, untuk regu yel-yel yang paling semangat sesuai dengan tema yang kita kasih. Oke. Dan yang kelima, terkait dengan kostum. Ya, best kostum yang paling sesuai tema, yang bagus, yang kreatif, yang inovatif, itu yang kita kasih apresiasi juga juara 1, 2, 3 semuanya. Nah, itu total hadiah 100 juta. Ya, kemudian kita ada juga hadiah hiburan. Hadiah hiburan itu berarti untuk yang tidak mendapatkan prestasi tadi, tapi mereka sudah jalan dari Tanggul ke Jember. Nah, oleh karena itu, mereka kuponnya dimasukkan, nanti kita kopiok bareng-bareng. Wah, diundi dulu ya, Pak ya? Iya, diundi. Oke. Nanti kita siapkan 2 paket umroh gratis. Wow. Untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Baik. Kemudian yang lain tentu saja ada hadiah yang menarik ya, ada motor, sepeda motor roda 2 itu. Kemudian ada juga sepeda motor listrik ada. Kemudian sepeda listrik ada kulkas, ada TV, ada macam-macam deh. Meriah pokoknya. Wah, menarik sekali Pak Edi. Ya. Nah, boleh tidak dikasih bocoran sedikit mengenai tema dan juga kisi-kisi penjurian nanti seperti apa? Ini sebenarnya domainnya juri nih ya, Dewan Juri. Biar ada gambaran nih untuk calon peserta. Tapi tetap diprioritaskan 1 kecepatan, 2 ketepatan gitu ya. Kemudian kerapian, dan tadi yang saya sampaikan termasuk tematik kaitan dengan yel-yel, terkait juga dengan kostum tadi itu. Yeah. Nah, ini kan di Tanggul Jember ini kan ada 2 pos ya, dari start di Tanggul, kemudian nanti pos 1 di Bangsal Sari. Oke. Setelah itu dari Bangsal Sari jalan lagi menuju pos 2 di Rambi Puji. Baru dari situ nanti menuju finish. Finishnya tetap masih di alun-alun, meskipun alun-alunnya lagi direnovasi ya. Baik, tidak mengganggu ya Pak ya? Enggak mengganggu. Oke. Tetap nanti kita tata sedemikian rupa. GFC juga mainnya dari alun-alun juga, nggak ganggu juga. Baik. Kita atur sedemikian rupa, semua aktivitas tetap berjalan. Moga-moga lancar gitu ya. Untuk kostum ini kaitannya dengan tema tentunya kemerdekaan ya Pak Edi ya? Baik, untuk warnanya kami merah berharap putih. para peserta sesuai dengan tema kemerdekaan, dress code-nya pakai merah putih deh. Ya, bisa kaos merah, bisa kaos putih, bisa kombinasi kaos merah putih, itulah yang paling ideal. Oke, baik. Nah, Pak Edi, ini kami dengar juga kerjasama yang terjalin dari tahun ke tahun adalah dengan PT KAI, di mana nanti ada fasilitas bagi peserta untuk berangkat ke Tanggul. Bagaimana lengkapnya? Iya, ini Pak Bupati juga kami sudah koordinasi, Pak Bupati sudah berkirim surat kepada Kadaop 9 ya. Iya. Kadaop 9 untuk berpartisipasi melayani masyarakat dari Jember ke Tanggul. Sehingga nanti nggak banyak roda 2 atau roda 4 yang berbondong-bondong ke Tanggul, akhirnya harus jadi macet. Betul. Maka kita siapkan untuk pemberangkatannya lebih kurang nanti tahun lalu dapat 3 gerbong ya. Semoga tahun ini lebih banyak lagi. Tentu. Ini kan masih proses koordinasi. Kalau itu terjadi nanti biasanya antara jam 10 jam 11 itu gerbong diberangkatkan oleh Pak Bupati dari Jember menuju Tanggul. Setelah itu nanti sampai sana udah persiapan untuk berjalan. Lebih nyaman tentunya ya, karena tidak jauh dari pemberhentian stasiun Tanggul menuju alun-alun. Tinggal 100 meter aja dari tempatnya Habib Soleh ya. Tinggal jalan aja kaki menuju ke alun-alun, udah membaur di sana lah. Menikmati UMKM yang ada. Oke, baik. Pak Edi, tentunya kita perlu memperhatikan juga bagaimana keselamatan dan kenyamanan bagi peserta dan juga para masyarakat, utamanya pengguna jalan. Nah, untuk briefing dan persiapannya seperti apa?
Ya, tentu saja ini kita melibatkan banyak pihak ya. Untuk urusan kaitan dengan keamanan, ketertiban, tentu saja langsung di bawah komando Kapolres. Ya. Baik. Kapolres menugaskan Kabak Op, ya, Kasat Lantas, dan tentu semua personil-personil yang nanti ditugaskan. Kemudian juga kita gandeng atau bekerja sama sinergi dengan unsur TNI. Baik dari sisi keamanannya maupun dari sisi penjuriannya ada unsur TNI juga yang masuk di sana gitu. Kemudian dari Satpol PP, dari Dinas Perhubungan, ya ini akan terlibat pengarahan pasukan di titik mulai dari Tanggul sampai Jember untuk memastikan bahwa jalur ini aman, steril. Kita nanti akan buat sekat-sekat ya, sekat-sekat dalam arti kata ada tim khusus di setiap gang, di setiap jalan, di perempatan, di pertigaan, sampai dengan pengalihan arus. Itu nanti wilayahnya ada di Polres dan kita akan ada rapat koordinasi khusus untuk mempersiapkan itu semua. Pengalihan arus dari Surabaya menuju Banyuwangi, dari Surabaya menuju Jember, lewat nanti di Pondok Dalam kita kanan terus kiri dan seterusnya. Intinya udah kita persiapkan, jangan sampai membuat masyarakat yang tidak ikut tajam kemudian tidak nyaman juga jadinya gara-gara mau ke sana susah, ke sana susah, jalan tutup. Tidak begitu. Kita siapkan supaya teman-teman yang ikut tajam nyaman, teman-teman atau masyarakat yang tidak ikut tajam juga nyaman. Jadi sama-sama bisa menikmati. Tentunya harus ada pemakluman yang diberikan oleh masyarakat Jember dan sekitarnya, karena pada satu hari ini saja kita melakukan tradisi Jember event tahunan begitu ya. Namun juga perlu dipastikan bahwa jalanan dari sepanjang rute ini harus steril, karenanya tidak boleh ada kendaraan yang tidak ada kepentingan khusus. Kalau misalkan ambulan seperti apa? Ya, jadi nanti tentu saja kita udah sepakat dengan teman-teman keamanan ya, bahwa tidak semua kendaraan baik R2 maupun R4 itu keluar masuk ke jalur ini. Jadi yang bisa masuk nanti hanya yang kita kasih stiker. Stikernya itu ya sementara rahasia dulu deh. Ya kalau khusus tahun lalu, ya, Pak, ya? Kalau tahun lalu stikernya all access gitu, berarti bisa masuk kemana-mana gitu. Yang pakai stiker. Tapi yang sekarang nanti kita ubah lagi karena khawatir nanti udah kita kasih clue-nya, jangan-jangan udah bikin sendiri gitu, repot nanti saya gitu ya. Jadi seperti itu. Ambulan juga demikian. Ambulan evaluasi tahun lalu bahwa ambulan terlalu banyak yang masuk ya. Kenapa? Karena 2 tahun yang lalu kita punya 248 desa kelurahan itu semua punya ambulan desa. Belum lagi yang ambulan di kecamatan, di puskesmas. Maka kita waktu 2 tahun yang lalu sempat bingung juga, ini kok banyak banget ambulan gitu. Nah ternyata disinyalir ya, ternyata itu digunakan untuk mobil logistik. Ya, untuk ngangkut orang. Nah, ini jadinya kurang-kurang efektif. Makanya yang tahun kemarin itu kami hanya mengeluarkan maksimal hanya 60 stiker digunakan untuk ambulan sekitar 36. Nah, dari situ akhirnya ya yang jalan artinya asik gitu, ya asik, nggak sampai kena asap kendaraan yang terus masuk keluar masuk begitu. Dan hal ini tentunya demi kenyamanan peserta dan masyarakat Jember sendiri pastinya. Pak Edi, pembahasan kita semakin menarik, namun kita lanjutkan di segmen selanjutnya dan saudara tetaplah bersama kami dalam Sapa Jember.